Ibu bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda, anak yang dikasih Tuhan, selamat sore semuanya. Selamat sore Romo. Bagaimana kabarnya? Semakin sehat? Puji Tuhan. Semakin bahagia? Puji Tuhan. Yang merayakan ulang tahun perkawinan yang akan dipestakan hari ini semakin bahagia? Semakin jos? Gandos? Akhirnya menjadi jos gandos. Ya, ya. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah Romo. Ini wajahnya pada sumringah ya toh. Apalagi yang merayakan ulang tahun perkawinan yang tidak dipestakan oleh paroki. Dipestakan toh? Harus dipakai apa ki bunga-bunga. Ya, bunga-bunga untuk bunga sukacita ya toh. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, saya sebelum bertugas di paroki Jagakarsa, tugas saya itu di paroki kecil, paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai di Keuskupan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ya. Sana saya itu berkarya di satu paroki kecil di Pulau Tarakan, lalu melayani ada 3 stasi di 3 pulau. Ya. Berarti yang namanya pulau ya harus nyebrang laut toh ya. Nyebrang laut, nyusur sungai, masih jalan darat. Ada satu hal yang menarik yang saya temukan di sana, bahwa umat itu memiliki cita-cita untuk memiliki taman doa atau katakanlah Gua Maria. Memiliki cita-cita yang mulia. Memiliki cita-cita yang mulia. Ya, cita-cita karena kalau dari segi ngene nih tidak ada. Tahu toh ngene nih? Apa kuwi? Hah? Tidak ada. Tetapi bukan berarti lalu kemudian mereka berhenti di situ karena tidak punya ini langsung kemudian tidak mewujudkan cita-citanya. Akhirnya mereka membuat sebuah kelompok komunitas kerja bakti yang dilaksanakan itu setiap sore. Mereka pulang kerja dari pabrik, mereka pulang kerja dari berkebun, setiap jam 4:30, jam 5 sore mereka datang ke pastoran, ke gereja. Ya, itu berlangsung terus menerus. Kalau hari libur, kalau minggu itu setelah misa, ya jam 10 sudah pada berkumpul sampai sore. Nah kalau yang harian itu dari jam 5 sampai jam 8 malam. Wah mereka luar biasa. Ya, mereka luar biasa. Mereka datang bukan membawa uang tetapi membawa hati. Membawa semangat untuk berkorban, untuk mewujudkan cita-cita mereka. Untuk mewujudkan cita-cita mereka. Ya, waktu, tenaga, pikiran, bahkan kadang ya saya itu juga mereka dari apa itu tempat kerja yang nukang-nukang itu masih kluprut itu apa jenenge? Labor lah. Ya saya itu datang. Ya, tugas romonya apa? Kalau ada komunitas seperti itu tugas romonya apa? Yang saya lakukan waktu itu adalah saya hadir di tengah-tengah mereka. Ya kalau ibu-ibu, ya istri-istrinya yang kerja bakti itu mereka masuk shift sore. Ya, lalu kemudian tugas saya adalah membuatkan kopi. Ya lalu kemudian membuatkan sup, tak buatkan sup jagung, tak buatkan apa jenis tongseng anjing. Nah RW iki nek sing pedes-pedes kae tak gaweke tongseng. Wah wis macam-macam kae. Engko nek jenengan pengen ngundang masak saya boleh. Wani piro ya ta? Ora ya ta. Jadi tugas saya itu buatkan makanan mereka. Lah kalau ketika ada ibu-ibu yang masak ya saya ikut kerja bakti, ikut nukang, ya ikut pasang-pasang dan lain sebagainya. Sempat saya itu kerobohan bangunan itu loh. Gitu. Karena gerimis-gerimis itu tetap bekerja. Ya pasang apa itu namanya batako itu loh. Ayo ndak kuat toh ya kerobohan. Untung cuman lecet-lecet dan saya masih pulang dengan selamat. Nah, ibu bapak saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Ada hal-hal menarik yang bisa
saya renungkan secara pribadi dan juga kita semuanya, bahwa mereka mempunyai cita-cita yang baik. Tapi yang namanya cita-cita yang baik itu harus disertai dengan pertama, pemberian diri. Ya, pemberian diri, semangat pengorbanan, totalitas. Dan puji Tuhan, akhirnya apa? Rumah doa, tempat doa itu terwujud. Terwujud karena kerja keras mereka, pemberian diri mereka. Bahkan dari situ lalu kemudian berkembang. Nah, pastoran itu belum punya dapur. Akhirnya apa? Bangun dapur pastoran. Dengan yang dilakukan adalah apa? Komunitas itu. Komunitas. Yang sebelumnya mereka tidak kenal, tercerai-berai. Tetapi lalu kemudian disatukan ya gembalanya, romone semangat ngumpul gitu. Akhirnya disatukan. Nah, ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuki hari Minggu Paskah yang kedua dan juga Minggu Kerahiman Ilahi. Kalau kita merenungkan bacaan-bacaan harian dalam bacaan Injil minggu ini, di sana dikisahkan bagaimana para murid, para rasul itu terpencar-pencar. Mereka kembali ke daerah asalnya masing-masing, kembali kepada kesibukan mereka masing-masing. Ya, kembali kepada kesibukan mereka masing-masing. Ada yang menjadi petani, kembali menjadi petani. Ada yang sebelumnya nelayan, ya, seperti Petrus dan teman-temannya kembali menjadi nelayan. Sudah putus asa. Mereka untuk mewujudkan cita-cita ketika bersama Tuhan Yesus sudah pudar. Kenapa? Karena bagi mereka Yesus yang sebagai guru Tuhan mereka, lah kok menderita sengsara, wafat, dikuburkan. Putuslah harapan mereka. Tapi lalu kemudian ibu bapak saudara-saudari, kebangkitan itulah yang lalu kemudian Yesus setelah bangkit dari kubur menampakkan diri kepada para wanita dan juga para rasul waktu itu. Akhirnya muncullah kembali pengharapan di dalam mereka. Kebangkitan yang melahirkan pengharapan. Benar, ini adalah Yesus guruku, Tuhanku. Yang akhirnya Tuhan menjelaskan, menggenapi isi kitab suci. Pada hari ketika anak manusia akan bangkit. Yang sebelumnya mereka tidak paham, akhirnya mengerti, akhirnya mereka paham. Nah, buah dari itu apa? Setelah mereka ya tadi dalam bacaan Injil di mana mereka berkumpul masih ketakutan, masih was-was dengan ya pemuka-pemuka Yahudi waktu itu. Kalau kamu pengikut Kristus akan dibunuh, dikejar-kejar. Tapi lalu kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan buahnya apa? Yesus yang bangkit yang menampakkan diri kepada mereka. Akhirnya mereka tadi dalam bacaan pertama dari kisah para rasul, mereka lalu kemudian sering berkumpul, bersatu hati, berkumpul, berdoa, berderma. Itulah yang dilakukan oleh jemaat perdana. Kebangkitan Tuhan Yesus akhirnya kembali membangun komunitas. Komunitas yang ingin mewujudkan cita-cita mereka. Akhirnya cita-cita mereka apa? Memberikan kesaksian akan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ibu bapak saudara-saudari, ya, kita semua juga dipanggil untuk membangun komunitas. Komunitas keluarga, komunitas religius, komunitas hidup menggereja sebagai umat di lingkungan, di wilayah, di paroki. Itulah komunitas. Komunitas. Sudahkah aku menyadari? Lalu sejauh mana aku berupaya untuk menjaga, untuk merawat komunitas yang dianugerahkan kepadaku itu untuk sampai pada cita-cita. Ini yang pesta-pesta yang paling usia perkawinan paling senior yang siapa? Bapak usia perkawinan 38. Ada yang lebih dari 38?
Wah, ini 38 berapa? 46. Terus? Wah, 52. Nah, sekarang saya mau tanya yang 52 tahun. Ya, silakan, semangat sekali untuk menjawab. Berarti tadi sudah menunggu-nunggu untuk ditanya. Nah, namanya siapa, Bapak Ibu? Pak Joni dan Bu Alvina. Pak Sutri, Pak Joni dan Bu Alvina sudah usia perkawinannya 52 tahun. Loh kok perayaan orang undang aku? 52 tahun. Ketika 52 tahun yang lalu, apa sih yang menjadi cita-cita Pak Joni dan Bu Alvina? Cita-citanya apa Pak Joni? Ketika mau memutuskan untuk hidup berkeluarga, cita-citanya apa? Setia, hidup bahagia. Cita-cita Pak Joni itu hidup bahagia, Bu Alvina juga bahagia, ya. Akhirnya untuk sampai bahagia, cita-cita itu apa yang dilakukan, yang diupayakan sehingga sekarang usianya 52 tahun, usia perkawinannya? Sebab saya itu percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa, apa-apa yang saya minta saya mohon kepada Tuhan agar saya bisa tetap setia. Percaya sama Tuhan Yesus. Percaya sama aja. Ayo. Aja boleh kan? Asalkan enggak jeplak. Oh enggak. Percaya, ya percaya. Yang paling muda. Ini yang paling muda yang mana? Wah, 7 jari kok nikah po? Ne. Yang paling muda. Sik tak tonton sik. 7 tahun. Lah kan yang paling muda ini Bri. Nih. Berapa tahun? 4. Ada yang di bawah 4 tahun? Ini 3 ini? 4 ya, sing ditanya yang 3. Ya, 3. Cita-citamu apa? Ketika mau membangun, ketika menikah? Membangun hidup bersama istri, ya untuk Chandra, Romo, Chandra sama dengan istri. Saya Dila Romo. Dila. Iya. Pokoknya setia sampai maut memisahkan Romo. Ya sama kayak kedua orang tua saya, sampai maut memisahkan setia, jadi ya nggak ada menikah lagi. Orang tuanya kedua saya udah meninggal semua Romo. Menjalin komunikasi Romo, pertama itu ya, kedua berdoa dan percaya tetap mau apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan ya harus percaya itu dulu mau. Karena masih awal menikah ya Romo, jadi masih adaptasi komunikasi sih terutama. Terus komunikasi kalau udah klop, udah satu sama lain nyambung tuh udah enak aja gitu. Komunikasi awal-awal tuh masih adaptasi banget gitu Romo. Terima kasih sudah diwakili Pak Joni, keluarga Pak Joni dan juga Mas Chandra. Bu Bapak saudara-saudari, ya hidup berkeluarga tentu punya cita-cita harapan. Aku mau pengen membangun keluarga yang seperti apa? Tadi ya bahagia, ya bahagia, lalu kemudian membangun sebuah kebersamaan. Cita-cita akan hanya tinggal cita-cita kalau tidak diupayakan. Maka belajar dari komunitas jemaat pertama tadi, mereka mampu menghadirkan komunitas yang ada pemberian diri, pengorbanan. Ya.
Tidak ada pengorbanan, tidak ada pemberian diri, komunitas akan runtuh. Pengorbanan artinya juga harus tidak ngotot, harus kayak aku, harus menurut pendapatku, harus mengikuti aku. Tentu tidak. Kita harus berani mengorbankan juga kadang kesenangan-kesenangan. Percaya, ini adalah suatu panggilan. Aku dipanggil Tuhan melalui keluargaku untuk bersaksi. Nah, bersaksi tentu sesuatu bersaksi yang baik toh ya. Iya toh ya. Oh, bersaksi kan bertengkar terus. Kuwi saksi apa kuwi? Ya bersaksi untuk kon rukun gitu. Bersaksi. Nah, ini Bapak Saudara-saudari, komunikasi. Tadi Mas Chandra dan Mbak Dila mengatakan komunikasi. Ya memang benar. Yang namanya keluarga suami istri itu komunikasinya mandek, ayo berhenti, ya sudah tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa bisa demikian? Lawang suaminya minta makan, minta minum, dikasih? Dikasih apa? Hah? Dikasih pegon. Ya. Ya, komunikasi itu penting. Lalu Bapak Ibu, pengampu, lah kok ada ragu-ragu itu? Berarti tidak pernah dijalankan ini. Pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan, wah bahaya. Lah, yang namanya hidup berkeluarga itu tidak akan selalu baik-baik saja loh. Kadang terjadi salah paham, salah pengertian. Tetapi sekali lagi, kalau ada pengampunan dan itu terus menerus, maka keluarga itu akan terjaga. Maka penting pengampunan itu terus menerus. Ya, terus menerus. Tidak ada pengampunan, ya susah. Maka hari ini kita merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Mari kita memohon supaya kita juga dianugerahi kerahiman Allah di dalam hidup kita, khususnya di dalam keluarga. Tujuannya apa? Kerahiman itulah yang akan menuntun panjenengan semua sampai kepada pengampunan. Maka sekali lagi Ibu Bapak Saudara-saudari, betapa penting ya. Keluarga itu juga menjadi komunitas ya, untuk bersaksi. Bersaksi tentang apa? Saksi untuk melayani, untuk berkorban, pemberian diri, dan pengampunan. Ada satu lagu, hidup ini adalah kesempatan. Siapa yang mau nyanyi? Pak Joni? Mas Chandra? Siapa yang mau nyanyi? Siapa? Yang mau nyanyi siapa? Kalau jenengan tidak mau, ya saya. Mari ya kita nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nyanyi bersama seberapa? Mari. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ibu bapak saudara-saudari, kita semua punya panggilan, kita semua diutus untuk melayani Tuhan, di mana menjadi suami, menjadi istri, di tengah-tengah keluarga panjenengan semua. Menjadi imam, menjadi bruder, menjadi suster, di tengah-tengah dalam menghayati sebagai seorang biarawan, biarawati. Di tempat sekolah, disitulah diutus untuk melayani Tuhan dengan belajar yang rajin dan tekun. Dimanapun kita berada, itu adalah karena kita melayani Tuhan. Kalau panjenengan membuatkan kopi, membuatkan teh, suami itu adalah melayani Tuhan, bersaksi. Maka moga-moga dengan perayaan Tuhan yang bangkit juga membangkitkan kita. Jangan putus asa, jangan merasa kecewa, jangan merasa lalu kemudian pesimis. Panjenengan semua tidak bisa bangkit. Bisa bangkit seperti Tuhan Yesus yang bangkit dan bangkit. Kita moga-moga juga mengimani, aku bisa, aku mampu karena Tuhan memakaiku, karena Tuhan mengutusku. Kita mohon rahmat Roh Kudus agar Tuhan senantiasa mendampingi dan menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya seperti yang dialami oleh para murid Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Peserta HUP dipersilakan untuk berdiri. Sekarang kita lanjutkan upacara pembaruan janji pernikahan bagi pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan pada bulan November, Desember, Januari, dan Februari yang diikuti oleh saudara-saudari keluarga-keluarga di paroki kita ini.